Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran akidah akhlak secara virtual. Walaupun pembelajaran dilaksanakan secara virtual, semoga tidak mengurangi semangat adik-adik untuk terus belajar. Di pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari materi akidah akhlak tentang menerapkan perilaku terpuji, qanaah, sabar, tawakal, ikhtiar, dan bersyukur. Materi kali ini kita akan membahas menghindari akhlak tercela, anania, putus asa, godop, dan tamak. Namun pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas akhlak tercela, anania. Adapun putus asa, godop, dan tamak akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu 1.3 menolak perilaku anania, putus asa, godop, dan tamak. 2.3 membiasakan diri menghindari perilaku anania, putus asa, godop, dan tamak. 3.3 memahami pengertian, contoh, dan dampak negatif sifat anania, putus asa, godop, dan tamak. 4.3 mensimulasikan akibat buruk akhlak tercela, anania, putus asa, godop, dan tamak dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran online, siswa diharapkan mampu: pertama, menyebutkan pengertian perilaku anania, putus asa, godop, dan tamak melalui model pembelajaran online dengan benar. 2. Menunjukkan dalil perilaku tercela, anania, putus asa, godop, dan tamak melalui model pembelajaran online dengan benar. 3. Menguraikan ciri-ciri perilaku tercela anania, putus asa, godop, dan tamak melalui model pembelajaran online dengan benar. 4. Menguraikan dampak negatif perilaku tercela anania, putus asa, godop, dan tamak melalui model pembelajaran online dengan benar. Baik adik-adik, sebelum kita memasuki pembahasan apa itu anania, mari perhatikan terlebih dahulu kedua gambar berikut. Gambar yang pertama, kita melihat ada seorang laki-laki yang sedang merokok sedangkan ia mengacuhkan orang-orang di sekitarnya. Sedangkan pada gambar yang kedua, seorang anak laki-laki asik makan sendiri tanpa berbagi kepada teman yang di sebelahnya. Kedua gambar tersebut merupakan contoh perilaku anania dalam kehidupan sehari-hari. Nah adik-adik, lalu apa itu anania? Anania berasal dari bahasa Arab, ana yang berarti aku atau keakuan. Sedangkan secara istilah, anania berarti sikap keakuan, sikap mementingkan diri sendiri, kurang memerhatikan orang lain. Anania juga disebut egois, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Perilaku anania ini harus kita hindari karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mengajarkan kepada umat manusia untuk selalu tolong-menolong. Anania ini merupakan sifat yang sangat tercela yang harus kita hindari dalam pergaulan di masyarakat, karena apabila dibiarkan, anania ini akan berkembang menjadi sifat sombong, kikir, takabur yang diiringi sifat iri dan dengki. Dalil Al-Quran mengenai sifat tercela ini terdapat dalam Quran Surat Luqman, surah ke-31 ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusaqqir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman, surah ke-31 ayat 18. Adapun ciri-ciri perilaku anania diantaranya yaitu yang pertama, mau menang sendiri. Yang kedua, tidak menghiraukan perasaan orang lain. Yang ketiga, bersikap acuh tak acuh. Yang keempat, merasa dirinya selalu benar sehingga tidak mau mendengarkan orang lain. Yang kelima, melakukan segala cara untuk mencapai tujuan dan keinginannya. Yang keenam, hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Dan yang ketujuh, bersikap sombong karena merasa dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh perilaku anania yaitu: pertama, dapat menimbulkan kekecewaan orang lain. Yang kedua, merusak hubungan persaudaraan. Yang ketiga, memutuskan hubungan silaturahim.
Yang keempat, kita dapat dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan oleh orang lain. Yang kelima, kaku dalam pergaulan sehingga sulit mencapai ketentraman hidup bersama. Keenam, menimbulkan kebencian, pertengkaran, dan permusuhan. Yang ketujuh, sulit menerima petunjuk kebenaran karena merasa dirinya adalah paling benar. Dan yang terakhir, berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Islam melarang sifat anania. Sebelum mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, dihimbau kepada adik-adik untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini dan laksanakan 5 langkah cegah penyebaran virus corona COVID-19 seperti yang tertera pada poster berikut. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.